Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji keselamatan yang Allah berikan kepada manusia nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Kematiannya menjadi sebuah pengorbanan bagi dunia, agar dunia memperoleh keselamatan. Tuhan tidak meninggalkan janjinya. Ia senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat-Nya. Mari kita merespons janji Tuhan di dalam keseharian hidup dengan berpengharapan hanya kepada-Nya dan bersukacita di dalamnya. Mari kita semua berhimpun untuk menghadap Tuhan dan memuji nama-Nya. Kita nyanyikanlah Kidung Baru 7 baitnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Lilin Prapaskah II dipadamkan, simbol bagi kita sebagai umat Allah,
untuk memadamkan keraguan kita terhadap janji dan kuasa Allah, dan mulai memberanikan diri bergantung penuh kepadanya di kehidupan ini. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 46 bait pertama, Besarkan Nama Tuhan. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan, haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari dosa dan kesalahan kita yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti sesama kita, mari kita bersama-sama merendahkan diri di dalam pengakuan dosa. Dan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 29, bait 1 dan baitnya yang ketiga sebagai doa penyesalan kita. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kini saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, dalam kasih kita mendapatkan berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kini terimalah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Allah. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Dia
harus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, dan sebelum kita membaca kitab suci, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini kami akan membaca Alkitab yang kami imani adalah firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, memahaminya, dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Mohon hikmat yang dari-Mu supaya pemberita firman sungguh-sungguh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami berdoa dan memohon curahan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan kita pada saat ini adalah kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian tertulis di dalam Alkitab. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya
400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi kalau ada saudara-saudara yang pada saat ini masih isolasi mandiri, masih dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan melawat saudara-saudara, terus kita topang di dalam doa. Semoga kita semua menjadi sehat, menjadi pulih, dan kita bisa menjalani kehidupan dengan lebih sukacita lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan tema janji Allah menguatkan hidupmu. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang janji Allah, janji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua mengamini, mengimani, memegang teguh bahwa Tuhan memberikan janji keselamatan kepada kita, dan itu kita pegang dengan teguh, kita hayati dengan sukacita, maka kita bisa merasakan bahwa keselamatan itu sudah berlaku pada saat kita sungguh-sungguh berpegang teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Memang belum sempurna, tetapi toh kita sudah bisa merasakan hidup yang damai, hidup penuh sukacita, kita bisa saling mengasihi, bisa saling mengampuni, dan seterusnya. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan kenyataan bahwa masih banyak orang yang belum bisa merasakan janji keselamatan dari Tuhan itu. Mereka hidupnya masih dipenuhi dengan situasi-situasi tidak bisa berdamai, tidak bisa mengampuni, mungkin juga melihat situasi dan kondisi dunia yang penuh kebencian, ada peperangan, ada konflik, dan situasi-situasi yang berat lainnya dihadapi. Jadi seakan-akan hidupnya masih dipenuhi dengan berbagai hal yang menghambat dirinya bisa merasakan sukacita dan keselamatan yang dari Tuhan itu. Terlebih pada masa pandemi ini mungkin juga banyak saudara-saudara kita yang merasakan hidupnya makin berat, makin sulit, dan seakan-akan tidak bisa melihat bagaimana keselamatan yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehidupannya. Bahkan tidak sedikit orang yang berpikir bahwa ya memang hidup di dunia ini penuh dengan kesukaran dan harus kita jalani, keselamatan itu nanti baru akan kita terima setelah kita meninggal, setelah kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini beberapa hal yang mungkin pernah kita renungkan dan perlu kita hayati dengan sungguh-sungguh berdasarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita lihat bagaimana sesungguhnya kita melihat janji keselamatan yang Tuhan berikan itu, khususnya melalui kisah Abram atau Abraham di dalam kitab Kejadian pasal 15 ini. Saudara-saudara, kitab Kejadian menceritakan bagaimana Allah secara khusus memilih Abram menjadi utusannya, menjadi orang yang kemudian nanti akan menjadi pemimpin besar, keturunannya menjadi banyak,
dan juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu Abram diminta oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, kampung halamannya, meninggalkan tempat di mana ia dibesarkan oleh orang tuanya, dan Tuhan menunjuk ke sebuah negeri yang belum diketahui dengan pasti oleh Abram. Dan kita bisa membaca cerita itu di dalam Kejadian pasal 12. Di sana Abram dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan kampung halamannya ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka menjadi bangsa yang besar. Atas panggilan itu Abram taat, meninggalkan kampung halamannya, kemudian bersama-sama dengan istrinya, bersama dengan Lut dan orang-orang yang ada di dekatnya untuk pergi berjalan menuju ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dalam bacaan kita hari ini di dalam Kejadian 15 diceritakan bagaimana Allah menampakkan diri lagi dalam sebuah penglihatan kepada Abram. Dan Tuhan berjanji kepada Abram untuk memberikan upah yang besar. Di ayat 1 kita membacanya tadi. Tuhan akan memberikan upah yang besar kepada Abraham. Dan Tuhan akan melindungi, akan menyertai Abram. Tetapi apa yang disampaikan oleh Allah ini mungkin juga menimbulkan pertanyaan besar. Tuhan, saya sudah mendapat banyak berkat. Dan kalau Tuhan memberikan berkat lagi, memberikan upah, memberikan penghargaan atau reward kepada saya, lalu apa artinya? Karena saya tidak punya keturunan. Kalaupun nanti saya meninggal tanpa keturunan, maka hambaku yang disebutkan namanya Eliezer akan menjadi ahli warisnya. Eliezer adalah hambanya yang sangat dipercaya oleh Abram untuk mengurus segala sesuatunya. Nah, menjawab kegundahan Abram ini, Allah berfirman dan menyatakan janji serta pernyataannya. Ada 3 hal yang kemudian dikatakan oleh Tuhan kepada Abram. Yang pertama, Allah menegaskan kepada Abram bahwa yang akan menjadi ahli warisnya bukan Eliezer, hambanya yang dipercaya itu. Tetapi Allah menegaskan bahwa yang menjadi ahli warisnya adalah anak kandungnya sendiri. Ini mengingatkan Abram bahwa Allah memang telah berjanji menjadikan bangsa yang besar. Dan Tuhan menegaskan bahwa keturunan itu akan datang dari keturunannya sendiri. Dan semakin dikuatkan ketika Tuhan meminta Abram untuk melihat ke langit dan ada banyak bintang, dan Tuhan katakan keturunanmu akan sebanyak bintang itu. Artinya banyak sekali, akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, ini juga menjadi sangat penting. Tuhan tidak hanya menjanjikan keturunan dan juga menjadi bangsa yang besar, keturunan Abram, tetapi Tuhan juga menyediakan sebuah wilayah untuk mereka hidup dan berkembang. Allah memberikan janji kepada Abram bahwa ia akan memberikan tanah di mana mereka sekarang sudah sampai, sebenarnya tanah Kanaan menjadi milik Abram dan keturunannya, mulai dari sungai Mesir sampai dengan sungai Efrat. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan keturunan yang besar, bangsa yang besar, tetapi juga wilayah yang besar yang dikuasai. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, janji ini kepada Tuhan, kepada Abram. Yang ketiga, yang disampaikan oleh Tuhan adalah sebuah pernyataan, tetapi juga sekaligus janji. Di ayat yang ke-13, Tuhan mengatakan bahwa keturunan Abram yang banyak itu nanti dalam sejarah yang akan dilalui, bahwa keturunannya itu akan diperbudak dan dianiaya oleh bangsa asing.
Kita tahu bahwa itu akan terjadi ketika mereka dijadikan budak di Mesir. Dan lamanya bukan main, lamanya yaitu sekitar 400 tahun. Namun Tuhan juga berjanji bahwa selama ratusan tahun itu Tuhan akan tetap menyertai, dan pada waktunya Tuhan akan menghukum. Di sana dikatakan Tuhan akan menghukum bangsa yang memperbudak keturunan Abram ini, dan kemudian keturunannya akan keluar dari tempat perbudakan itu dan membawa barang-barang yang banyak untuk menjadi modal atau menjadi bekal ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi ini Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali kemudian diingatkan bahwa nanti keturunan Abraham itu menjadi bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Atas janji Tuhan kepada Abraham ini kemudian ditegaskan kembali kepada Abraham. Abraham mungkin juga berpikir, bagaimana janji-janji Tuhan itu akan dinyatakan, bangsa yang besar, kemudian memiliki wilayah yang besar juga untuk ditempati. Di ayat 8, Abraham mengungkapkan ya mungkin semacam kegundahannya juga ya, atau pertanyaan di dalam hatinya. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya, akan memiliki tanah yang besar itu? Jadi agaknya Abraham meminta semacam tanda begitu ya, supaya ia makin teguh, supaya ia makin yakin akan janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu. Nah, lalu kemudian kita bisa membaca tadi bahwa Abraham diperintahkan oleh Allah untuk menyediakan bagi Tuhan seekor lembu betina, seekor kambing betina, seekor domba jantan yang semuanya berusia 3 tahun, berarti masih sangat muda, ditambah seekor burung tekukur dan seekor burung merpati. Kemudian binatang-binatang yang disebutkan tadi dipotong, kemudian dijejerkan begitu ya, berhadapan-hadapan satu dengan yang lain. Dan di situ kemudian kita membaca bahwa pada malam hari ada penampakan, yaitu berupa perapian ya, perapian yang berasap. Kalau saya membaca bahasa Jawa, di sana dikatakan perapian yang menyala itu semacam anglo gitu ya, sebagai semacam tempat yang ada api di situ, ada obor di situ yang berjalan di tengah-tengah daging yang dipotong tadi. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini sebenarnya merupakan sebuah kebiasaan pada masa itu, bahwa ketika 2 orang mengadakan perjanjian, maka kemudian disembelihlah binatang, kemudian dibagi 2, kemudian orang yang berjanji itu berjalan di tengahnya dan menegaskan bahwa mereka akan taat pada perjanjian yang dibuat. Kalau salah satu tidak menepati janjinya itu, maka mereka akan mendapatkan keadaan yang tidak baik, seperti binatang yang dipotong, kira-kira begitu. Nah, di sini yang menarik adalah justru yang berjalan di tengah binatang yang dipotong itu bukan Abraham dan Tuhan, tetapi hanya Tuhan sendiri yang disimbolkan, diwujudkan dengan perapian yang menyala tadi, anglo yang menyala dan obor tadi. Ini seakan-akan menegaskan bila Allah sendiri ya, Allah sendiri berjanji di hadapan Abraham bahwa dia akan menepati janjinya. Tuhan tidak akan ingkar terhadap janji itu. Kira-kira semacam gitu. Jadi ini sebuah penggambaran yang sungguh-sungguh menunjukkan bagaimana Tuhan sangat serius, Tuhan sangat sungguh-sungguh memberikan janji dan pernyataan kepada Abraham. Kira-kira begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara cerita dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 18. Nah, sekarang barangkali kita perlu merenungkan beberapa hal untuk kehidupan kita pada masa kini.
Bapak Ibu Saudara saya, yang pertama dari cerita atau dari kisah Abram dengan janji-janji Tuhan tadi, di sana ditegaskan bahwa janji keselamatan yang diberikan Allah itu pasti. Janji keselamatan yang diberikan Tuhan Allah kepada Abram adalah pasti. Janji tentang kelahiran anaknya menjadi bangsa yang besar, kemudian memberikan tanah perjanjian, itu sesuatu yang pasti. Tuhan tidak ingkar, Tuhan tidak bohong. Tuhan sudah menyatakan kesungguhannya dengan berjalan melewati binatang-binatang yang dipotong itu. Oleh sebab itu, Abram diharapkan menjadi semakin teguh atas janji ini, bahwa janji Tuhan itu pasti. Dan ini kemudian terbukti dalam perjalanan sejarah kehidupan Abram. Sungguh-sungguh ia mendapatkan seorang anak dari tubuhnya sendiri, dari keturunannya sendiri. Janji Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan, sekalipun janji itu sebenarnya tidak masuk akal, katakanlah gitu, dalam kehidupan Abram sendiri, di mana Abram pada waktu itu sudah sangat tua, istrinya juga sudah sangat tua, bagaimana dia bisa mempunyai keturunan? Tetapi Abram diyakinkan bahwa janji Tuhan itu pasti. Tuhan tidak akan ingkar janji. Dan ini menjadi kekuatan dan harapan bagi Abram tentunya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini jemaat, orang percaya, gereja juga diberikan janji keselamatan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dengan amat gamblang, dengan amat jelas melalui firman Tuhan kita dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada Yesus maka dia akan diselamatkan. Tidak akan binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan ini akan dirasakan orang percaya ketika sungguh-sungguh saat itu mengimani, menerima, percaya Yesus dengan segenap hati. Janji yang pasti itu sudah bisa mulai dinikmati ketika seseorang itu sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Barangkali kisah dalam Alkitab yang sangat jelas menegaskan hal ini adalah kisah Sakius. Kita tahu semua tentang Sakius, seorang kepala pemungut cukai. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dan ketika Yesus singgah di rumahnya, tinggal beberapa saat dengan Sakius, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya. Sakius yang dianggap sebagai orang berdosa, yang di mata masyarakat itu adalah orang yang tidak sungguh-sungguh bersih, bahkan dianggap sebagai orang yang berdosa. Ketika berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus di dalam rumahnya, di dalam hatinya, maka Sakius bisa mengatakan, Tuhan, separuh dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Luar biasa, separuh dari harta miliknya diberikan kepada orang miskin. Bahkan dia mengatakan, kalau ada hasil korupsi saya, kalau ada hasil kejahatan saya yang saya peras dari orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Ini bukan keputusan yang sembarangan menurut saya. Tapi adalah keputusan yang didasari oleh kegembiraan yang besar, sukacita yang besar. Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam dirinya. Sehingga Tuhan berkata kepada Sakius pada waktu itu, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Artinya, saya membayangkan bahwa yang di situ bukan hanya Sakius, tapi juga mungkin istri dan anak-anaknya, seluruh keluarganya,
menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi rasa gembira, rasa sukacita, rasa syukur itu dinyatakan dengan keputusan yang luar biasa. Jadi dari sini jelas Bapak Ibu Saudara, saya pikir kalau kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus, maka keselamatan itu sudah mulai kita rasakan. Mulai kita nikmati, sekalipun memang belum sempurna. Karena masih ada banyak hal di dalam hidup kita yang kadang-kadang kita masih melakukan hal yang buruk, kata-kata yang tidak senonoh, dan sikap-sikap kita yang mungkin tidak menunjukkan kekristenan kita. Tetapi keselamatan itu tidak perlu menunggu sampai kita meninggal nanti. Yang kedua, dari kisah Abraham ini, saudara-saudara, kita dapat mengatakan bahwa janji Allah harus ditanggapi dengan ketaatan. Ketika Tuhan memberikan janji-janji keselamatan kepada setiap orang percaya, mesti dinyatakan, mesti ditanggapi, mesti dilakukan dengan sebuah ketaatan. Abraham menjadi contoh. Ketika dia diperintahkan untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan sanak saudaranya ke negeri yang belum dia ketahui, belum jelas seperti apa, tetapi dia percaya bahwa Tuhan benar janjinya. Tuhan janjinya bisa dipegang. Oleh sebab itu dia taat dan dia kemudian meninggalkan kampung halamannya. Taat melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan, panggilan dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan keputusan, kekuatan iman Abraham itu juga ditunjukkan ketika dia melihat Tuhan berjalan melewati binatang-binatang yang dipotong tadi, melalui perapian yang menyala. Itu semakin meneguhkan hatinya. Abraham mempercayai janji itu karena Allah sendiri yang meneguhkan dengan apa yang dilihatnya. Melihat api yang kemudian berjalan di tengah-tengah binatang yang dipotong, daging-daging yang dipotong itu. Abraham taat, tunduk akan perintah Tuhan. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa Tuhan menyertai dan menolong tepat pada waktunya. Saya kira ini menjadi teladan bagi kita. Apapun kesulitan hidup kita, pegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kita hidup di dalam ketaatan. Yang ketiga, perwujudan janji keselamatan Allah yang sempurna itu kadang memang membutuhkan proses. Tuhan menjanjikan Abraham keturunan pada usia 75 tahun. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa baru setelah 25 tahun menunggu, Abraham baru memiliki keturunan berusia 100 tahun pada waktu itu. Membutuhkan proses 25 tahun, bukan waktu yang pendek. Umur yang semakin tua, semakin lemah. Bahkan dikatakan bahwa Sarah istrinya sudah mati haid, sudah menopause, rasanya sudah tidak mungkin. Tetapi kita tahu apa yang terjadi. Tidak ada yang mustahil. Dan keselamatan itu kadang memang harus melalui masa-masa yang sukar. Keturunan Abraham tadi dikatakan harus menjadi budak selama 400 tahun sebelum mereka akan nanti memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus juga, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dia mengemban misi Allah Bapanya, menyelamatkan manusia, juga harus melalui proses yang tidak mudah. Yesus harus ditolak, Yesus harus dihina, Yesus harus direndahkan, ia menderita, bahkan dia mati di kayu salib. Tetapi ia taat, ia setia kepada Bapanya. Dan itulah yang patut kita hargai, kita syukuri.
kita meneladani kesetiaan Abraham. Kita meneladani Tuhan Yesus Kristus dalam setia memikul salib untuk keselamatan dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada masa-masa Prapaskah ini kita kembali diajak untuk merenungkan bagaimana karya Tuhan Yesus menjadi juru selamat dunia, harus menjalani proses yang tidak mudah, harus melewati duka, harus melewati tantangan, harus melewati penolakan, bahkan dia harus menderita dan mati. Tetapi pada akhirnya adalah kemenangan. Keselamatan diberikan kepada dunia bagi setiap orang yang percaya. Saya berharap bahwa masa-masa Prapaskah ini sungguh-sungguh menjadikan kita, membuka mata kita, membuka hati kita pada karya Yesus. Tentang keselamatan yang diusahakan, dilakukan, yang dijanjikan kepada kita. Sehingga kita sungguh-sungguh pada akhirnya bisa mendapatkan keselamatan sempurna itu bersama dengan Tuhan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara perjalanan hidup kita. Dengan berbagai tantangan betapa tidak makin mudah kehidupan kita. Situasi sosial, politik, kondisi dunia yang ada banyak kekacauan. Tetapi ketika kita taat, ketika setia, ketika kita percaya akan janji keselamatan Tuhan, kita akan dipimpin hidup kita. Kita akan merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa bahwa kita tidak sendirian, tapi karena kita bersama dengan Tuhan. Jadi biarlah ini tetap menyemangati hidup kita, tetap mendorong dan memotivasi kita untuk terus berjalan ke depan. Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan abad, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami bersama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah satu-satunya Allah yang patut kami sembah dan puji dalam hidup kami.
Pujian dan syukur kami haturkan kepadamu, ya Tuhan. Tuhan telah memberikan hidup dan mencurahkan berkat-berkat yang kami perlukan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, hidup kami telah diselamatkan. Terima kasih atas damai sejahtera dan keselamatan yang Engkau karuniakan, sekalipun kami sesungguhnya tidak layak menerimanya. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kami dilepaskan dari ikatan dosa dan maut. Bimbinglah kami terus melalui Roh Kudus-Mu, agar sepanjang hidup kami selalu mengandalkan kuasa dan kasih-Mu. Terima kasih, ya Allah. Pada saat ini kami membawa orang tua kami, saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Ibu Kusnandia, Ibu Sri Hartati, Ibu Sri Kasila, Ibu Sunarsi, Ibu Sukarti, Ibu Semurwani Rahayu, Ibu Pujo Astuti dan Bapak Sudono, Bapak S. Parmun, dan para adiyuswo di dalam persekutuan gerejamu. Mohon kiranya Tuhan memberikan saudara-saudara kami ini kekuatan, sukacita, dan biarlah pada masa tua mereka tetap teguh dalam iman, bahagia, dan menjadi teladan dan berkat bagi keluarga dan lingkungannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Saudara Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larestiati, Ibu Naomi dan Bapak Sabto Raharjo, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth Adi Nugroho, Bapak Yos Sunarjo, Ibu Yunian Rosa Lestari, Ibu Amirah, Ibu Diana Krisnandari, demikian juga Ibu Sukarni, Ibu Sri Suyatni, Bapak Iman Santoso Adi Sarjono, Bapak Widi Leksono, Ibu Deborah Susilowati, Ibu Diliana Tobing, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Pardi Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Saudara Kristiadi Eko Seh Prianto, Bapak Bambang Sulistiono dan keluarga, demikian juga Bapak Dwi Atmoko dan keluarga. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang di tempat jauh, Saudara Joko Sulistiono, Ibu In Paulus, Ibu Raminten, Bapak Kalam, Ibu Endah Hayuni Wulandari, serta Bapak Bambang Winada. Di masa sakit dan kelemahan tubuh saudara-saudara kami ini, kiranya mereka tetap beriman teguh kepada Tuhan Yesus, sabar dalam kesukaran, dan mohon Tuhan berkenan meringankan sakitnya dan bahkan menyembuhkan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang baik. Kami sungguh percaya mujizat terus berlangsung bagi setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kepada keluarga yang mendampingi, sungguh kami mohon Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita pelayanan kasih. Oh Bapa di dalam sorga, saat ini kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan berusaha mendapatkan pasangan hidup yang sepadan dan seiman. Keluarga-keluarga muda yang mengharapkan kehadiran buah hati. Keluarga-keluarga yang tak lelah mengusahakan keharmonisan dan pemulihan relasi hidup berkeluarga. Usaha-usaha para orang tua dalam membangun hubungan yang erat dan mesra dengan anak-anak, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Saudara-saudara kami yang berusaha keras mencukupkan kebutuhan ekonomi keluarga. Hamba-hambamu yang tak lelah mencari pekerjaan yang tepat dan mencoba membuka usaha-usaha baru untuk menopang kehidupan keluarga. Kami bawa juga dalam doa pergumulan anak-anak cucu kami yang masih belajar dan menimba ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri, jauh dari orang tuanya. Oh Bapa Maha Kasih, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ini semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan mencurahkan kemurahan Tuhan, agar semua usaha dapat berhasil dan mendatangkan sukacita. Dengarlah ceritaan permohonan anak-anak-Mu ya Allah. Bukalah tingkap-tingkap sorga kemurahan-Mu. Berilah kami jalan keluar atas pergumulan kami yang membawa harapan baru. Tuntun kami jemaat-Mu, anak-anak dan cucu kami, agar tidak menyimpang dari perintah-Mu, tetapi tetap taat dan percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik tepat pada waktu yang Tuhan tetapkan.
Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami juga membawa semua pergumulan bangsa dan negara kami. Kami mendoakan agar pemerintah dan jajarannya mampu mengatasinya, dan kami sebagai warga bangsa dapat merasa aman, damai, dan sejahtera. Pandemi dan bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang masih berlangsung, kiranya Tuhan juga berkenan menolong. Mohon perlindungan, kekuatan, dan semangat bagi para relawan, tenaga pengamanan, para dokter, dan tenaga kesehatan, dan seluruh aparat terkait untuk dapat berjuang optimal, mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi, dan memulihkan keadaan. Dan kami sebagai anggota masyarakat dan warga gereja, kiranya juga dimampukan ambil bagian sepenuhnya sesuai arahan pemerintah. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami pada saat ini juga memohon kepadamu ya Tuhan Yesus Raja Gereja. Kami menadahkan tangan, memohon pertolongan Tuhan bagi pelayanan gereja di seluruh Indonesia khususnya. Mampukan gereja-gerejamu dapat terus membangun semangat dan iman jemaat, serta mampu menjadi berkat melalui pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan, khususnya pada masa-masa sulit saat ini. Para anggota majelis, aktivis, komisi, badan, panitia, karyawan gereja, dan bahkan seluruh warga gereja, kiranya dapat bekerja dan melayani dengan kasih dan sukacita. Dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan melalui persekutuan dan pelayanan kami. Tuhan Yesus, hadirlah selalu dalam keluarga kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Berkatilah setiap anggota keluarga kami agar kami dapat hidup saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, saling menjaga, dan bersedia bergandengan tangan membangun hidup yang rukun dan damai berdasarkan kasih Kristus. Setiap pergumulan, masalah, dan beban-beban hidup pribadi yang kami alami juga kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami selalu mengandalkan Tuhan dan tidak menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Teguhkan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan akan memberikan jalan keluar yang melegakan atas setiap masalah yang kami hadapi. Inilah doa kami ya Bapa. Kami memohon pengampunan-Mu karena kami acap menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Roh Kudus kiranya mengubah hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur, marilah kita membawa persembahan kehadirat Tuhan. Seperti biasa dengan cara mentransfer kepada bank yang sudah tertera di dalam monitor Bapak Ibu sekalian, atau yang dimuat di Warta Gereja. Atau jika Bapak Ibu ada waktu datang ke gereja pada hari dan jam kerja. Atau bisa juga Bapak Ibu menghubungi penatua yang melayani di wilayah Bapak Ibu sekalian. Marilah persembahan kita ini kita dasari dengan firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bawa persembahan kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 365B, bait yang pertama.
Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Bapak Ibu, mari kita bawa persembahan ini ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami sembah dan kami puja di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa besar berkat Tuhan yang kami rasakan setiap saat. Oleh karena itu, perkenankan kami saat ini membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami oleh karena kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya, memberkatinya, mengkuduskan dan mensucikannya, agar layak kami pakai menjadi sarana Tuhan untuk melayangkan kasih bagi saudara-saudara kami maupun bagi sesama kami. Ajarilah kami untuk selalu bersyukur dan melakukan kasih kepada sesama kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Nyatakanlah kasih kepada semua orang melalui kata, pikiran, dan perbuatan. Terpujilah Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Saudara-saudara jemaat, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah bersama dengan berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan aktivitas kita. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Kudaki